Pak Presiden, terima kasih banyak atas kesempatan diskusinya. Dan karena antusias ini ingin kami share kepada publik. Kemarin kami sengaja membuka kesempatan, Pak, kepada publik melalui akun sosial media kami. Mau titip pertanyaan apa untuk Pak Prabowo Subianto. Dan selama 5 jam ini, Pak, 5 jam lebih dari 800 pertanyaan dan komentar masuk, artinya publik juga begitu antusias. Dan yang terbanyak ini sekitar 26% ini berisi kegeraman masyarakat pada koruptor. Jadi masyarakat sangat geram dan ini mengingatkan saya pada janji kampanye Bapak untuk akan mengejar koruptor sampai ke Antartika waktu itu kan. Dan baru-baru ini itu kan analogi ya. Iya betul. Saya yakin koruptor nggak mau ke Antartika, ya kan? Benar nggak? Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, tapi harus diakui Pak bahwa pemberantasan korupsi di era Bapak cukup galak. Ini bisa dilihat dari jumlah kasus yang berhasil atau berani diungkap ya. Dan baru-baru ini Bapak juga bertekad lagi, saya nggak tahu ini metafor atau beneran, akan menempatkan para koruptor ini di pulau terpencil yang dikelilingi hiu, gitu kan. Nah, nanti human rights lagi aku salah itu. Ya, tapi ini seperti Alcatraz kan Pak di Amerika ya. Meskipun ada pandangan juga Pak bahwa sanksi kurungan ini tidak akan bikin jera koruptor kalau tidak dimiskinkan. Jadi kalau aset-asetnya tidak dirampas, ini kaitannya dengan RUU perampasan aset. Bahkan sebagai efek jera Pak, netizen ini juga ada yang mengusulkan hukuman mati untuk koruptor. Ya, ini bagaimana tanggapan Bapak dan mungkin kalau tadi korupsi ini menjadi concern yang utama, concern yang kedua dari yang masuk yang kami tampung itu adalah mengenai lapangan pekerjaan Pak. Banyak keluhan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Mungkin dalam waktu dekat apa upaya penciptaan lapangan pekerjaan dan mungkin di sektor apa Pak Prabowo Subianto? Baik, ini pertanyaan bagus ya. Jadi jangankan rakyat yang geram, saya juga geram. Ya, saya juga geram masalah korupsi ini karena saya mengerti bahwa sumber daya kita sangat besar, resources sangat besar, dan terjadi kasarnya adalah perampokan. Saya bisa harus dikatakan apa nih, perampokan ya. Dan perampokan itu kadang-kadang pakai cara-cara yang sok legal, iya kan? Jadi kalau dicek tidak ada pelanggaran, iya kan? Tender sudah diatur. Siapapun pemenangnya. Kadang-kadang tender itu diam-diam tidak diumumkan. Atau diumumkan hari Selasa jam 10, tak tutup udah jam 2 udah tutup, ya kan? Yang masuk 3 penawaran semua related. Orang yang sama, udahlah. Seperti akal-akalan. Benar kan? Ini praktek sudah terjadi. Ya ini kan dari segi hukum tidak salah. Satu, geram. Jaksa Agung juga kadang-kadang geram, Pak. Kita sudah tangkap, kita sudah ungkap, sudah berhasil menang di pengadilan negeri. Dia naik banding, kita menang. Terus Mahkamah Agung PK selesai, kita dikalahkan. Jadi ini masalah ya. Jadi langkah saya dalam waktu dekat saya sudah suruh hitung Menteri Keuangan ya dengan Menseknek. Saya ingin naikin gaji semua hakim. Saya ingin naikin gaji skala signifikan semua hakim. Saya hitung-hitung mampu kita. Ya jadi memang apa ya, hasil efisiensi gitu. Kalau tidak salah ya, untuk meningkatkan signifikan semua hakim mungkin butuh 12 triliun ya. Nggak sampai 20 triliun. Penghematan
perjalanan dinas ke luar negeri bisa naikin gaji seluruh Indonesia, semua gaji, dan signifikan. Nanti saya dimarahin juga, kok hakim yang dinaikin signifikan, kami gimana? Ya tapi hakim dulu mungkin ya, karena hakim kita harus dibikin begitu terhormat dan begitu yakin sehingga dia tidak bisa disuap. Saya juga kasih petunjuk, hakim harus punya rumah dinas yang layak. Ini sedang dikerjakan oleh Menteri Perumahan. Kalau tidak salah kita punya hakim seluruh Indonesia nggak sampai 10.000. Kalau tidak salah 9.000 sekian. Jadi ini harus diadres. Hakim dulu diperbaiki, kemudian aparat-aparat yang lain. Jadi saya sangat sependapat. Jadi pertama yudikatif kita harus kita bersihkan, perkuat, dan ya maksud saya ya, kalau kita tahu penjara kadang-kadang dengan kekuatan uang dia tiap malam bisa keluar jalan-jalan. Meskipun tadi di pulau terpencil, kalau ada uang bisa disuap, Pak. Kalau di pulau kecil kan susah dia mau keluar. Bisa sewa helikopter. Oh nggak bisa. Pulau mana kan? Ini sedang kita cari gitu loh, tempatnya, pulaunya gitu. Saya diusulkan ada pulau lepas pantai Banten. Wah ini terlalu dekat. Iya kan? Pakai perahu bisa ada yang datang antar bakmi Gajah Mada mungkin. Nah, jadi itu salah satu ya. Nah, masalah dimiskinkan, saya berpendapat begini. Makanya saya mau negosiasi selalu ya. Kembalikan yang kau curi. Tapi memang susah gitu. Iya kan? Karena secara sifat manusia mungkin dia nggak mau ngaku, ya kan? Jadi pertama harus dikasih kesempatan. Jadi apa yang kerugian negara yang dia timbulkan ya harus dikembalikan. Makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita